Oke, selamat pagi, siang, malam adik-adik. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban dari latihan akuntansi pajak untuk uang muka. Oke. Jadi berdasarkan soal ini, terdapat beberapa transaksi yang harus dianalisis terkait penjurnalannya. Yang pertama adalah terkait dengan sewa gudang, ya. Jika transaksi tersebut adalah berkaitan dengan sewa gudang atau sewa tanah dan atau bangunan, dia merupakan komponen dari PPh final pasal 4 ayat 2, yang mana kalau sewa tanah dan atau bangunan tarifnya adalah sebesar 10%. Oke, sehingga untuk penjurnalannya yang pertama dilakukan oleh PT Jaya Selalu adalah seperti berikut. Yang pertama, ya, ada sewa dibayar di muka sebesar 1 miliar. Dan karena tadi lawan transaksinya adalah PKP, maka PT Jaya Selalu akan mendapatkan PPN masukan sebesar 11% dari nilai transaksi. Dan kemudian ada utang PPh pasal 4 ayat 2. Sekali lagi ditekankan bahwa pemberi penghasilan wajib melakukan sebagai pemotong, ya. Di jurnal utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari nilai transaksi, sehingga PT Jaya Selalu hanya perlu mengeluarkan kas sebesar 1 miliar 10 juta. Nah, dan untuk per bulannya, nanti PT Jaya Selalu perlu melakukan amortisasi atas sewa dibayar di muka sejumlah 83 juta sekian dengan rumus 1/12 atau sewa dibayar di muka langsung dibagi dengan 12, ya, dengan jurnal beban sewa dibagi sewa dibayar di muka. Oke, sementara itu untuk PT Gudang Gula sebagai yang memiliki bangunan, ya, maka dia harus mencatat seperti ini, ya, bahwa ada pendapatan sebesar 1M di kredit, kemudian ada PPN keluaran di kredit sebesar 110, dan nanti PT Gudang Gula akan mendapatkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 100 juta dengan jumlah kas yang diterima adalah sebesar 1 miliar 10 juta. Untuk yang PT Gudang Gula, adik-adik boleh mencatat dia sebagai pendapatan sewa sebesar 1 miliar atau pendapatan sewa diterima di muka. Jika dia pendapatan sewa diterima di muka, maka sama seperti PT Jaya Selalu harus teramortisasi sebulannya dengan jurnal pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Beranjak ke soal yang nomor 2, ya, tanggal 5 April 2024 PT Jaya Selalu transaksi dengan pemerintah kota dan pasar. Yang mana ketika transaksi pembelian barang, ya, dan bertransaksi dengan bendaharawan pemungut, maka itu termasuk kategori PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 22 dengan transaksi bendaharawan pemerintah, tarifnya adalah 1,5%. Namun ada batasan, ya. Batasan transaksi atas pemungutan PPN maupun PPh pasal 22 dengan pemerintah adalah minimal 2 juta rupiah dan itu tidak terpecah-pecah dan terjadi dalam 1 bulan. Oke, berdasarkan soal ini, Pemkot dan pasar membelinya sebanyak 200 dus dengan harga 277.500 termasuk PPN. Nah, ketika ada transaksi dengan PPN seperti ini, maka harus di breakdown dulu, ya, berapa nilai transaksi tanpa PPN-nya. Oke, sehingga PT Jaya Selalu mengakui pendapatannya adalah yang tanpa PPN. Rumusnya adalah seperti ini, ya. 100/111, ya, karena yang kita cari adalah 100%-nya, yang kita ketahui adalah 111-nya karena termasuk PPN, dikali 277.500, ya, dikali 200. Sehingga total pendapatannya PT Jaya Selalu adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, dari 50 juta rupiah ini barulah adik-adik cari berapa sih PPN keluarannya, yakni sebesar 5.500.000. Oke, jadi
Untuk transaksinya, yang pertama itu ada pendapatan 50 juta dan PPN keluaran 5,5 juta. Itu dikredit. Kemudian, karena ini dia dipungut oleh pemerintah PPN-nya, sehingga PPN keluaran yang dikredit ini kita write off ya, kita ada tuliskan PPN keluaran dengan jumlah yang sama di debit. Kenapa? Karena jika normalnya adalah transaksi PPN keluaran itu penerbit faktur akan menerima uang transaksi ditambah dengan PPN, untuk transaksi dengan pemerintah PPN ini akan dibayarkan langsung oleh pemerintah ya atau oleh pemungut. Sehingga uang PPN sebesar 5.500.000 ini tidak akan masuk ke kas penjual atau dalam hal ini kas PTJS Lalu. Sehingga PPN keluaran perlu didebit sebesar 5.500.000 dan kas yang diterima oleh PT Jaya Selalu hanya sebesar 49.250.000 rupiah. Ya, di mana 49.250 ini berasal dari 50 juta dikurangi dengan uang muka PPh pasal 22 750.000 rupiah. Ya, uang mukanya adalah sebesar 1,5% dari pendapatan yang telah dikeluarkan PPN. Oke, berikutnya untuk tanggal 10 April ya terdapat transaksi penyewaan mobil ya yang dilakukan, penyewaan truk yang dilakukan oleh CV Sukaminjam terhadap terhadap truknya PT Jaya Selalu. Nah, sehingga PT Jaya Selalu akan menjurnal seperti ini. Yang pertama, pendapatan sewanya sebesar 10 juta ya. Dikarenakan PT Jaya Selalu PKP, maka dia pasti akan memungut PPN ya sehingga PPN-nya 11% dari 10 juta. Oke. Dan kemudian karena PT Jaya Selalu ini merupakan penerima penghasilan ya, maka dia akan mendapatkan namanya uang muka PPh pasal 23. Yang mana kalau atas sewa selain tanah dan bangunan ya, itu masuk PPh pasal 23 dan itu tarifnya sebesar 2% ya. 2% dikali 10 juta. Sehingga kas yang diterima oleh PT Jaya Selalu adalah hanya sebesar 10.900.000. Oke. Nah, dari segi CV Sukaminjam ya, karena dia bukan PKP, maka biaya sewanya akan terakui sebesar 11.100.000. Ya, kenapa 11.100.000? Karena 10 juta ditambah dengan PPN keluaran yang tadi ya yang harus dibayarkan oleh CV Sukaminjam, dia tidak bisa akui sebagai PPN masukan. Sehingga total dari biaya sewanya ditambah dengan PPN yang telah dibayar ya sebesar 1.100.000. Ya, kemudian kalau untuk PPh pasal 23-nya atau utang PPh pasal 23-nya adalah sebesar tetap 200.000 saja. 200.000 itu adalah 10 juta dikali 2%. Jadi bukan dari 11.100.000-nya yang dikali 2% ya adik-adik ya, tapi tetap DPP-nya adalah dari 10 juta rupiah kali 2%. Sehingga kasnya yang diterima adalah hanya sebesar kas yang perlu dibayarkan oleh CV Sukaminjam adalah sebesar 10.900.000 rupiah. Berikutnya, untuk soal tanggal 12 April ya, di mana ada pembayaran termin kedua kepada CV Putra Consulting PKP ya atas tagihan penyusunan laporan keuangan, yang mana pembayarannya dilakukan 2 termin ya. Nah, untuk jika ada pembayaran dengan termin, maka atas PPN-nya dan pajak penghasilan yang terkait biasanya dipotong ya. Biasanya PPN-nya dipungut atau dipotong saat penerbitan tagihan per terminnya. Adik-adik ya. Oke, sehingga untuk 12 April 2024 jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Jaya Selalu tentu akan mengakui biaya jasa konsultan sejumlah termin, yakni 75 juta rupiah. Karena KJA-nya sudah PKP, maka si PT Jaya Selalu akan mendapatkan PPN masukan sebesar 11%.
ya. Karena PT Jaya Selalu ini memberikan penghasilan, maka PT Jaya Selalu memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan, di mana pajak penghasilannya yang dipotong adalah sebesar 2%, ya. Karena jasa ini diberikan oleh CV, jasanya diberikan oleh badan. Sehingga dipotong 2% dari 75 juta adalah sebesar 1.500.000 dan kas yang perlu diserahkan oleh PT Jaya Selalu hanya sebesar 81.750.000 rupiah. Oke. Berikutnya, dari segi KJA, CV Putra Consulting ya, dia akan mencatat pendapatan jasa sebesar 75 juta di kredit, kemudian ada PPN keluaran di kredit juga sebesar 8250 11% dari 75 juta, dan kemudian ada uang muka PPh pasal 23-nya ya 2% dari 75 juta di debit, dan terakhir kas yang diterima oleh KJA CV Putra Consulting adalah sejumlah pendapatan ditambah dengan PPN yang diterbitkan oleh KJA dan dikurangi dengan PPh pasal 23 1.500.000. Oke. Berikutnya, pada tanggal 15 April, PT Jaya Selalu melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk masa Maret ya. Jadi kalau PPh pasal 25 tersebut ya, misal untuk masa Maret, maka deadline-nya atau tenggat batas waktu penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Sehingga di 15 April PT Jaya Selalu akan menjurnal uang muka PPh pasal 25 di debit dan pada kas di kredit. Ya, jadi posisinya uang muka itu pasti selalu di debit dan utang PPh itu selalu di kredit. Oke. Soal berikutnya terkait dengan paket catering ya, ada paket catering yang dibayarkan oleh PT Jaya Selalu, di mana paket cateringnya ini adalah dibayarkan 3 bulan sekali, di mana per bulannya itu 25 juta rupiah, sehingga total tagihan di April itu adalah 25 kali 3, yakni 75 juta, karena dia kan Januari, Februari, Maret sudah terbayarkan di Januari, untuk April, Mei, Juni itu dibayarkannya di bulan April. Nah, terdapat koreksi soal sedikit ya, Dedi. Ya, jadi kalau catering, jasa boga atau catering itu termasuk bukan objek PPN, ya. Sehingga CV Makan Enak ini seharusnya bukan PKP. Dengan hal tersebut, untuk tanggal 20 April 2024, maka penjurnalannya adalah biaya catering karyawan sebesar 75 juta rupiah, ya, 25 juta kali 3 dicatat oleh PT Jaya Selalu. Kemudian di kreditnya ada utang PPh pasal 23, ya. Utang PPh pasal 23 karena PT Jaya Selalu merupakan pemberi penghasilan yang harus memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada orang lain atau pihak lain. Oke, utang PPh pasal 23-nya adalah 2%, ya, 2% dari transaksi, sehingga kas yang perlu dibayarkan adalah sebesar 73.500.000. Begitu pula untuk CV Makan Enak. CV Makan Enak akan mencatat kas 73.500.000, uang muka sebesar 1.500.000 dan pendapatan cateringnya adalah sebesar 75 juta. Berikutnya, tanggal 25 April, jadi ada pembelian secara kredit ya adik-adik ya. Untuk pembelian secara kredit, untuk PPN ya, faktur itu bisa diterbitkan di dua kondisi. Mana yang lebih mendahului? Apakah terjadinya penyerahan BKP atau JKP, atau terjadinya pembayaran, baik pembayaran secara lunas ataupun pembayaran uang muka. Nah, untuk kasus ini ya di 25 April PT Jaya Selalu melakukan pembelian kredit dengan rincian 250 dus minuman kaleng, harga masing-masing 200.000 per dus, dan 500 dus minuman kaleng seharga 300.000 rupiah per dus. Nah, pencatatannya untuk 25 April ini adalah sebagai berikut. Jadi persediaan ya, persediaan sebesar 200 juta rupiah
PPN masukannya adalah sebesar Rp22 juta dan utang dagangnya sebesar Rp222 juta. Transaksi terakhir pada 27 April yakni mengirimkan tagihan kepada PT Indo April atas pembeliannya ya sejumlah Rp75 juta. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, adik-adik ya, kalau secara normatif ya seharusnya PPN ya atau faktur keluarannya harusnya diterbitkan oleh PT Jaya Selalu itu pada tanggal 20 April karena sudah terdapat penyerahan ya, terdapat penyerahan barang kepada PT Indo April di 70 pada tanggal 20 April 2024. Namun biasanya di praktik ya, kita bicara secara praktisnya, faktur itu biasanya diterbitkan ketika memang akan mau dilakukan namanya proses penagihan ya. Sehingga untuk 27 April 2024 ini, jika adik-adik ada yang menjawab bahwa tidak perlu dibuatkan jurnal ya karena tanggal 20 April 2024 sudah terbuatkan jurnalnya, bisa saya terima jawabannya. Ataupun jika adik-adik membuatnya dengan asumsi bahwa faktur diterbitkan ketika tagihan dibuatkan juga bisa saya terima. Ya, jadi ada dua asumsi untuk pada tanggal 27 April 2024 ini secara praktis. Tapi kalau secara normatif kita bicara peraturannya, ya di mana PPN itu mengatur faktur harusnya diterbitkan pada saat mana yang lebih dulu, apakah penyerahan atau terjadinya pembayaran. Sehingga di 27 April 2024 ini kalau saya menjurnalnya adalah piutang dagangnya 83250 ya diperoleh dari penjualan sebesar 75 juta di kredit dan PPN keluaran sebesar 8.250.000 kredit ya. Oke, ini ada penjelasan tambahan saya bahwa pada PPN faktur diterbitkan ketika mana yang terlebih dahulu antara penyerahan PBKP atau pembayaran. Nah, karena barang diserahkan tanggal 20 April, maka faktur harusnya diterbitkan pada tanggal tersebut. Untuk penjurnalan, biasanya dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Apakah ketika faktur sudah terbit tersebut langsung di jurnal atau disepakatinya bahwa pada saat pengiriman tagihan aja lah baru diterbitkan faktur. Jadi memang sangat fleksibel kalau di praktisnya ya adik-adik ya. Oke, sekian pembahasan dari saya terkait dengan akuntansi pajak atas uang muka. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh diskusikan melalui via grup WhatsApp kita atau bisa bersama chat saya. Sekian, selamat pagi, siang, malam adik-adik. Terima kasih.